Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Ya. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis ya, hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Ya, sepertinya pemahaman sholawatku dengan ilham sepertinya klop ya. Jadi bagi kami di Santri Isra, sholawat itu bukan sekedar mantra ya, tapi tindakan. Jadi bukan ucapan tapi tindakan. Sholawat itu merupakan ucapan, merupakan mantra, merupakan doa yang dipanjatkan ketika sholat. Tapi dalam keseharian dia bukan ucapan, tetapi tindakan. Ya, sepertinya aku sekilas menangkap kemarin apa yang disampaikan Ilham itu klop dengan yang aku sampaikan. Dan malam ini juga aku akan menyampaikan lebih menukik lagi tentang tadabbur dan tafakur yang kemarin juga kalau nggak salah sempat sekilas disampaikan oleh Ilham ya, gitu ya. Oke. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya dan semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share linknya ya, tapi linknya saja ya, jangan kamu unduh lalu kamu potong-potong dan kamu unggah ulang menjadi nggak karuan nanti. Jadi linknya saja ya, kalau berkenan, kalau enggak ya enggak. Oke. Terima kasih untuk viewer terkasihku yang ada di channel YouTube dan yang ada di channel TikTok ya. Malam ini kita akan mengkaji dua diksi sekaligus karena itu satu tarikan nafas. Kopinya Bapak udah jadi belum? Ya, yaitu tadabbur dan tafakur. Dua diksi ini yang sering disalahpahami ya. Oke. Aku tertarik sebetulnya tidak akan tidak akan membicarakan apa yang ada di kolom komentar ya, tapi ini ada yang tertarik si Konstantaniwan, nggak tahu ini nama apa gitu ya, nama sulit dibaca karena Konstantani atau apa gitu ya. Dia komentar begini, muncul lagi Ustadz Gadungan, Ustadz Gadungan. Oke, terima kasih atas gadungannya. Yang menarik ini tetap dari dia, Konstantani ya, Ustadz pengangguran. Nah ini yang gue mau komentari, Ustadz pengangguran gitu. Tapi bukan berarti gue mau mengomentari si Konstantiannya ya, tapi yang menarik penganggurannya gini ya. Ini sebelum kita masuk ke masuk ke topik kita yang utama ya. Ini hanya kebetulan ada yang mengunggah diksi pengangguran gitu aja, jadi aku ya sekalian dijelaskan gitu. Ini kalau kalian cermati ya, perubahan yang itu skalanya besar atau yang mendasar gitu ya, itu dilakukan oleh para penganggur. Ya, penganggur itu kalau dulu disebut freeman ya, cuman dinamika sosial akhirnya freeman itu dipahami menjadi sesuatu yang buruk gitu ya. Freeman itu preman ya, dalam bahasa kita preman itu kan
adanya istilah primen itu sejak zaman kolonial dulu. Jadi gambarannya begini, ada orang bekerja dulu, instansinya itu biasanya pabrik gula gitu ya. Ketika dia tidak masuk kerja, cuti atau apa, itu namanya primen, lagi bebas, laki-laki bebas, orang bebas gitu ya, primen. Nah itu primen ya. Nah, kita kemudian menyebutnya preman gitu. Nah, di tanah Jawa mereman itu orang bebas yang bisa dipakai oleh tuan tanah mana saja yang mau membayar dia untuk melakukan pekerjaan pertanian. Seperti kalau di sini dulu masih banyak pohon apel itu ya. Sekarang kan iklimnya sudah nggak mendukung karena kerusakan ekologi ya, sistem. Karena apel itu harus tumbuh dan berkembang pada satu suhu tertentu, dan karena di daerah kami ini sudah banyak villa-villa dan hotel-hotel, akhirnya ekologinya rusak, dan itu perlu kecerdasan untuk menyelesaikannya. Ya, kecerdasan dari seorang pemimpin. Masalahnya pemimpin sekarang jarang yang tahu apa itu ekologi ya. Tahunya punya kekuasaan tapi otaknya goblok. Nggak tahu ekologi. Akhirnya sekarang nggak ada orang tanam apel di sini. Nah, kalau ngerempes itu pohon apel itu dipotongin dahan-dahannya. Itu dilakukan oleh orang-orang yang disebut mereman gitu. Artinya dia bebas dipakai siapa saja dengan upah tertentu, yang penting cocok untuk mengerjakan pekerjaan pertanian atau buruh tani. Bukan petani loh ya. Jadi ya ini istilahnya. Kalau petani gue nih ya, gue punya lahan 10 hektar. Nah, gue petani. Gue tanemin apa? Kalau di sini bunga, sayur gitu ya. Nah, nanti gue kan perlu tenaga buruh ya yang mengerjakan pertanian, itu namanya buruh tani, yaitu yang disebut preman atau preman, dan masuk Jawa akhirnya mereman gitu ya. Nah, sekarang orang-orang preman, orang-orang preman itu orang-orang pengangguran. Aku diskusi lama dengan sosok tokoh yang dulu menggagas perubahan kotaku ini, Kota Batu dulu kan ikut sama Malang. Kemudian terjadi pemakaran, memecahkan diri menjadi kota media tersendiri. Itu dilakukan oleh Pokja. Dia sempat ngomong, pelaku Pokja itu orang-orang pengangguran semua. Itu kalau kalian tahu ya. Jadi perubahan-perubahan itu dilakukan oleh para penganggur. Gitu ya. Dalam skala kecil kotaku seperti itu. Kalau kita tarik dalam skala besar, pertanyaannya apa kerjanya Bung Karno? Bung Karno itu pengangguran. Dia tidak terikat dalam satu institusi perusahaan atau jadi pegawai bekerja. Enggak, dia orang pengangguran. Bung Hatta itu apa? Pengangguran. Dan dia yang merubah status negara kita, proklamator negara kita, semoga Allah merahmati tidur panjangnya, dari yang merdeka dan dari yang terjajah menjadi merdeka, maksud gue. Itu dilakukan oleh penganggur. Artinya penganggur primen itu tidak terikat pada satu lembaga yang dia harus absen, harus datang jam sekian, pulang jam sekian. Enggak. Semua sebagian besar ya, karena aku kan tidak menguji secara statistik exactly gitulah ya. Tapi dari pengamatan, perubahan-perubahan besar itu dikerjakan oleh para penganggur. Gitu loh. Para nabi itu penganggur semua itu. Artinya dia tidak terikat ikut kerja pada seseorang dan dia ada di bawah otoritas orang lain. Nggak ada ceritanya. Tapi si kafir geblek ini nggak menghormati apa itu yang dimaksud dengan perubahan. Gitu loh. Ya, dia enggak tahu bahwa perubahan-perubahan global itu dilakukan oleh para penganggur. Kalau kita tarik ke era 98 lah ya, supaya kalian lebih gampang menerima. Siapa yang turun ke jalan itu? Mahasiswa itu penganggur karena dia tidak terikat pada institusi. Ya, terus tokoh-tokoh, kebanyakan tokoh-tokoh itu ya penganggur semua, freeman semua. Ya. Nggak mungkin pegawai negeri akan ikut demo. nggak ada ceritanya ya.
dia punya NIP atau punya NIK sekarang ya, terus ikut demo supaya pemerintahan runtuh gitu, supaya berganti terjadi sukses. Nggak ada ceritanya. Itu dilakukan oleh para penganggur-penganggur semua itu. Jadi intinya mulai sejak para nabi ya, terus tokoh-tokoh politik ya, yang itu konteksnya negara, terus nanti pemerintahan, terus kedaerahan, itu semua dilakukan oleh penganggur-penganggur. Gitu. Artinya orang yang tidak terikat pada satu instansi gitu. Nggak harus datang jam sekian, pulang jam sekian, harus absen tiap bulan menerima upah sekian. Enggak, itu orang-orang terikat, bukan freeman, bukan pengangguran gitu. Ya. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana kalau kehidupan di dunia tidak ada penganggur, maka perubahan tidak terjadi dan kita akan dikooptasi oleh mereka para pemilik modal, oleh mereka para penguasa. Ya. Oleh mereka yang berkuasa. Cuman karena adanya para penganggur terjadilah perubahan-perubahan yang aku sebut tadi, dan itu ada yang global, ada yang lokal gitu, yang kita tinggal lihat konteksnya saja gitu ya. Cuman kan gini-gini jarang yang tahu. Karena apa? Karena goblok. Nggak mau belajar tentang ilmu sosial. Ya. Otaknya itu bukan otak akademis. Otaknya itu hanya otak yang bisanya mencari celah untuk menghujat ya, mendiskreditkan ya, seperti itu. Itu kalau di kampus diketawain, gak masuk level yang seperti itu ya. Itu tidak lebih dari sampah doang. Mungkin nginjak perpustakaan aja nggak pernah, apalagi masuk ke dalam dan baca buku gitu. Jadi level-level kita bukan level-level di situ. Level-level kita itu level-level kita mendiskusikan sesuatu berdasarkan pengetahuan. Kalau setuju ya monggo, nggak setuju nggak apa-apa. Yang tidak memutus persahabatan di antara kita, itu yang aku maksud dengan kedewasaan gitu ya. Jadi kalau yang hanya bisa melontarkan sesuatu yang tidak membangun, itu sampah gitu. Oke, itu tadi tentang pengangguran. Bahkan aku pernah pada waktu itu live itu waktu jam kerja. Dan aku bilang inilah hebatnya ketika kita menjadi pengangguran, tidak terikat pada satu instansi. Aku dakwah mau kapan saja bisa. Gitu loh. Dan kita seharusnya lebih enak jadi pengangguran daripada orang yang terikat pada instansi. Jadi orang merdeka. Kamu mau ngaji kapan saja juga bisa gitu loh. Cuman kalau kamu terikat pada satu instansi, kamu mau ngaji, wah ini live ini. Waktunya kerja, tapi ya akhirnya curi-curi waktu. Cuman kalau kamu bebas, kamu jadi pedagang misalnya, jadi apalah gitu yang tidak terikat pada satu instansi, kamu menjadi raja bagi dirimu sendiri. Itu orang-orang primen, orang-orang bebas gitu. Ya. Sekali lagi yang perlu digarisbawahi bahwa perubahan-perubahan global itu dilakukan oleh para penganggur ya. Bayangkan kalau Bung Karno dulu kerja di pabrik gula punyanya Belanda, apakah bisa dia memproklamasikan negeri ini? Gitu. Oke. Ya. Kita akan coba kaji pada malam ini adalah tadabbur dan tafakur. Aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tadabbur. Wah, hujan, semoga nggak deras ya. Kalau deras ini noise-nya nanti nggak bisa membuat kajiannya lebih lancar karena dia akan terekod suaranya. Ya. Tadabbur, ya. Tadabbur. Dan tafakur. Ya. Habis tuh. Ini pakai yang baru ini. Ini yang baru ini ya. Kok eman-eman, sepertinya ada yang masih bisa dipakai. Sebelum aku buka yang baru ya. Bentar ya teman. Tadabbur dan tafakur. Kita pakai ini dulu. Harus hemat. Ya, apa itu tadabbur, apa itu tafakur? Aku mau gini dulu. Ya. Apa bedanya pelayaran
dan penerbangan. Ini loh ya. Teman-teman, kemarin ada yang kasih masukan katanya tulisan di papan tulisnya nggak begitu nampak. Ini nampak nggak ya? Atau minta didekatkan kameramennya, tolong kasih informasi. Ini punya Bapak kok selalu mandek ya tuh ya. YouTube nge-lag. Sebentar teman-teman ya, ada kendala signal ini. Makanya besok anunya diinstal laptopnya ya. Yang mana? Yang laptop yang mana? Yang punya Bapak belum kan? Pakai punya Bapak aja. Nggak kuat. Apanya nggak kuat? Oke, pelayaran dan penerbangan ini sama saja perjalanan. Ya, ini sama saja perjalanan. Kalau pelayaran itu perjalanan laut atau air. Kalau penerbangan itu perjalanan udara. Ini loh, ya. Jadi kalau kita tahu apa itu pelayaran, apa itu penerbangan, ya itu sama-sama perjalanan. Nanti yang membedakan, pelayaran itu untuk perjalanan laut dan penerbangan untuk perjalanan udara. Nah, itu ya. Oke. Sekarang apa itu tadabbur, apa itu tafakkur? Nah, itu yang mau kita bahas kali ini. Begini, pengalaman yang paling sering kita dapatkan ya, itu misalkan gini, misalkan spanduk gitu ya, spanduk santri gitu ya, atau anak didik atau mahasiswa atau apa gitulah ya, melakukan kegiatan tadabbur alam, nah, gitu ya. Ya, tadabbur alam ini ya. Mahasiswa ini melakukan tadabbur alam di ini gitu. Yang aku mau diskusikan tuh tadabbur alam. Bener nggak tadabbur alam itu? Gitu. Ya. Maka kali ini setelah kalian ngaji di sini, semoga gobloknya hilang. Gobloknya hilang ganti dengan pinter gitu. Jangan goblok sekarang, goblok besok, goblok lusa, goblok terus, jangan. Setelah ngaji gobloknya harus hilang. Ya. Ini untuk teman-teman TikTok, terutama teman-teman TikTok. Kalau teman-teman YouTube nggak ada masalah, mereka sudah mengenal Gus Betik ya. Aku ini memberikan kajian dalam, kan gini, ada makola, ada makom, ya. Ada ngomong, ada tempat, ya. Kadang-kadang orang salah ngomong di tempat yang salah, itu jadi masalah. Atau di tempat yang salah orang salah ngomong, itu jadi masalah juga, ya. Jadi ada makola, ada makom. Makom itu tempat ya, kedudukan. Itu kafir-kafir geblek itu biasanya mengkritik Al-Quran, dikirain Kanjeng Nabi Ibrahim itu kuburannya itu di Mekah sana karena ada makom Ibrahim ya. Makom Ibrahim itu pijakan, tempat dulu pernah diinjak gitu loh. Kedudukan. Jadi bukan kuburan. Kalau kita kan makam, itulah karena budaya berbeda. Makam itu dikira kuburan. Iya kan?
Datanglah si kafir baca Al-Quran tapi dia tidak masuk ke original teksnya, terjemahannya. Ada makam Ibrahim. Terus dia protes, wah ini Al-Quran salah. Karena apa? Makam Ibrahim itu adanya di Gua Makspela sana, di Hebron sana. Ya, memang ya. Jadi Bapak Abraham ketika meninggal itu terus dimakamkan oleh dua putra terkasihnya, yaitu Ishak dan Ismail. Jadi mereka itu tidak ada satu sejarah pun terjadi rivalitas antara Ishak dan Ismail. Tidak ada. Ya, kalaupun sekarang menjadi rivalitas itu seharusnya dikembalikan ke sejarah. Yang mengklaim dari garis Ismail dan garis Ishak, ya. Makanya gue bilang, ya apa yang terjadi di Palestina sana kembali pada sejarah. Benai Ab-Ehad berdasarkan dari satu benih yang sama. Ya. Kita kembali ke romantisme bagaimana Ishak dan Ismail memakamkan, ya, membumikan, ya, sang bapak tercinta Bapak Abraham di Gua Makspela di Hebron sana. Itu sebuah titik temu antara dua bangsa ini, yaitu Israel dan Arab. Ya. Nah, itu makam versi kita, ya, bukan makom versi Arabian, ya. Makam versi kita, kuburan versi kita, yaitu itu kuburannya Bapak Ismail dan bapaknya Bapak Ishak, yaitu Bapak Abraham, itu di Hebron sana, di Gua Makspela. Nah, sedangkan makam, ya, yang ditulis di Al-Quran itu bukan makam kuburan, goblok. Gue kafir goblok sisan gue. Bismillahirrahmanirrahim. Belajar Al-Quran yang benar. Jangan mengkritik Al-Quran dalam kegoblokan. Bismillahirrahmanirrahim. Misalkan begini, oh dia mau jadi presiden, oh nggak bisa, kenapa? Bukan makomnya, bukan tempat dia posisi kepresiden, itu maksudnya, bukan kuburan dia. Makom itu bukan kuburan, maka gitu ya. Nah, setiap makola, ya, setiap ucapan itu ada makomnya, ada tempatnya. Setiap tempat ada ucapannya gitu. Nah, gue ini ngomong ini supaya nggak salah persepsi. Gue ini ngomong di makom Isra, kelompok kajian yang bernama Isra. Jadi gaya gue gaya Isra. Gue biasa di santri-santri dengan gaya kajian gue seperti ini, blak-blakan ngomong apa adanya. Itu biasa dan mereka bisa menerima. Yang jadi masalah ini kan sebetulnya kajian tertutup untuk santri-santri Isra, tapi kemudian dengan kemajuan teknologi dia menjadi terpublikasi. Lihat lewat yang namanya YouTube, lewat yang namanya TikTok, mungkin lagi ada apa tetek mereka nggak tahu gue ya. Akhirnya menjadi terpublikasi. Nah, maka dari itu kalau anda yang merasa alergi, merasa tidak welcome dengan metodologi kajianku, ya tinggalkan tempat ini. Karena ini juga tidak untuk umum sebetulnya. Cuman karena pengaruhan teknologi dia menjadi umum. Sebetulnya ini hanya untuk lingkup santri-santri Isra doang. Isra, Islam rasional. Gitu loh. Ya. Jadi kalau kamu merasa tidak nyaman, tidak enjoy, ya skip aja. Nggak usah di sini, cari tempat lain juga banyak kok. Ya. Jadi aku bilang tadi, makomku itu sesuai dengan kola, ya. Kola, ucapanku itu, kolaku itu punya makom di Isra. Makomnya Isra itu loh. Ringnya Isra. Jadi kalau aku ngomong belak-belakan ini karena aku ini ngomong terhadap santri-santri Isra gitu. Ya, kalau kalian yang di luar Isra mau lihat ya monggo, enggak ya monggo gitu. Jadi enggak ada masalah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekali lagi. Kalau kesalahan-kesalahan penggunaan kata ini sudah menjadi yang kita sebut idiom nanti ya, idiom. Aduh, apakah harus pakai yang baru? Yang baru lah ya. Bentar aku buka. Idiom. Ya.
Nanti ini menjadi idiom, apa itu tadabur, apa itu tafakur. Dia nggak bisa dan tidak menjadi tidak asik kalau diterjemahkan. Ya. Kafir itu idiom. Ya, Islam itu idiom, nama dari sebuah religion. Dia nggak bisa diterjemahkan. Cuman ya untuk dia mengerti kafir apa tertutup, lah gitu. Jadi jangan dianggap kafir itu, kamu kafir itu hujatan, nista. Enggak, kamu artinya kalau aku bilang you kafir, you menutup terhadap akidah gue, gitu loh. Akidah gue apa? Islam. Sama saja. Lu ngomong gue kafir terhadap akidah lu, gue nggak masalah, justru gue seneng. Gue memang kafir terhadap akidah lu yang bukan Islam, gitu loh. Kalau gini kan enak kita bicara, mau ngomong kopar kafir, nggak ada yang tersinggung. Yang repotnya karena gebleknya itu sehingga orang bilang kafir tersinggung. Ini alhamdulillah TikTok sudah familiar dengan stylenya Gus Beti, jadi nggak ada di rungkat-rungkatnya. Biasanya rungkat itu karena gangguan sinyal aja, karena memang sinyalnya juga pakai wifi yang ekonomis ya, yang 5 Mbps gitu. Ya. Kalau gini kan enak gitu ya, jadi tidak ada ketersinggungan. Oke, kalau tadabur alam itu digunakan oleh saudara-saudara kita yang kafir, kita bisa memaklumi lah. Ya namanya juga kafir. Ya, tapi bagaimana kalau istilah tadabur alam itu digunakan oleh saudara-saudara kita yang Islam? Terlebih-lebih lagi digunakan oleh satu lembaga pendidikan, entah itu pondok pesantren, entah itu apalah namanya ya. Terus menggunakan istilah tadabur alam di mana misalkan di tempat ini tanggal sekian, itu kan gebleknya 7 turunan itu. Kalau alam itu tidak pakai tadabur, blok. Ngerti gue? Alam itu nggak pakai tadabur. Nanti tafakur juga ada. Gitu ya. Ini kalau nggak model-model koboi ini otaknya nggak terbuka nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi jangan lagi gunakan tadabur alam. Ya. Jadi Al-Quran itu menggunakan berpikir, mencermati, mengamati, apalagi mengobservasi, meneliti. Nah, itu dengan 2 idiom, yaitu tadabbur dan tafakur. Sama tadi di awal tadi pelayaran dan penerbangan itu sama-sama perjalanan. Tapi idiom pelayaran dan idiom penerbangan itu digunakan pada masing-masing konteksnya yang tergantung habitatnya. Gitu loh ya. Kapan menggunakan pelayaran, kapan menggunakan penerbangan. Meskipun itu sama-sama perjalanan. Sama dengan ini. Tadabbur dan tafakur itu sama-sama meneliti, mengobservasi, mencermati, apalagi itu. Jadi bukan baca. Kalau baca itu ya dia baca doang aja. Baca gitu ya, dia ambil kitab suci, ini Bible misalkan, mana Al-Quran deh. Ini Bible ya. Dia baca ya dia baca aja, misalkan baca Amos gitu ya. Baca Amos. Perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa, ya, tentang Israel pada zaman Uzia Raja Yehuda dan dalam zaman Yerobiam anak Yoas Raja Israel 2 tahun sebelum gempa bumi. Ya. Itu baca. Cuman dia nggak tahu maksudnya itu mau kemana ceritanya. Sama dengan Al-Quran. Ya, ini Al-Quran. Ya. Kita buka acak aja. Ini surat Al-Anbiya. Dan barang siapa di antara mereka mengatakan sesungguhnya aku adalah Tuhan selain daripada Allah, maka orang itu kami beri balasan dengan jahanam. Demikian kami memberikan pembalasan kepada orang-orang yang zalim. Nah itu baca. Ya dia baca bisa baca, tapi ngerti nggak maksudnya? Itu loh. Ya, nah, tadabbur dan tafakur tidak begitu. Tidak sekedar baca doang. Baca itu kan membunyikan rangkaian-rangkaian huruf. Itu membaca itu.
Ya, nah, sementara tadabur dan tafakur itu nanti merujuk pada pengertian. Dia ngerti nggak dengan pesan-pesan yang ada di dalam kalimat-kalimat yang dia baca, gitu loh maksudnya. Ya, makanya kalau ada orang Islam terus mengatakan tadabur alam, itu sangat memprihatinkan, karena itu tidak Qur'ani. Cuman yang namanya dogma, ya. Yang namanya dogma kalau sudah masuk ke otaknya, berkarat dan mengakar, itu sulit dikasih tahu. Meskipun aku tunjukkan ini loh Qur'annya bilang begini, sulit dia kasih tahu. Gobloknya itu nggak mau hilang. Itulah bahayanya dogma. Maka beragama itu jangan pakai dogma. Ya. Pendapat siapapun harus dikonfirmasi ke kitab suci. Kalau kekristenan, bapak gereja kayak pendeta kayak apa penatua tetek bengek, dia ngomong apa, kembalikan ke Alkitab, sejalan enggak. Misalkan dia ngomong tentang Tritunggal, kembalikan Alkitab ngomong Tritunggal enggak. Kalau ngomong terima, kalau enggak ya tolak. Begitu juga kiai, ustadz, syekh ngomong tentang Islam gini, kembalikan ke Al-Quran, seirama enggak, sejalan enggak. Kalau seirama terima, kalau enggak ya tolak. Gitu loh. Jadi kalau kamu berani melakukan dalam perjalanan spiritual keagamaanmu seperti itu, kamu akan terbebas dari penyakit yang namanya dogma. Karena yang bikin penyakit dalam agama apapun itu dogma itu loh. Ya. Kembalikan dong, ada kitab sucinya kok. Masalahnya orang kalau dari dogma dikasih tahu juga nehi aja dia. Ya sudah nggak apa-apa, tugas kita hanya kasih tahu, nggak maksa-maksa orang. Kalau dia mau telan tuh dogma ya silahkan. Nggak benar, Al-Quran tidak mengatakan dan tidak mengajarkan kalau tadabur itu kaitannya dengan alam. Gitu ya. Oke. Aku jelaskan yang tadabur nanti, kemudian yang tafakur ya. Tadabur dulu ya. Tadabur. Buka Al-Qur'anmu ya. Yang Islam tuh buka Al-Qur'annya ya. Jangan hanya dengar saja, karena kadang-kadang aku juga salah. Ya, yang Islam tuh buka. Kalau yang kafir ya kalau mau buka ya alhamdulillah, nggak apa-apa, dan jangan takut kamu. Nggak apa-apa buka Al-Qur'an meskipun kamu kafir. Aku Islam buka Bible nggak ada masalah kan? Ya. Buka Al-Qur'an surat 4 ya. Quran surat An-Nisa surat yang keempat. Jangan sebut surat cewek ya. Ini pun An-Nisa itu ya cewek. Surat 4 ayatnya yang ke 82. Ya. Itu terjemahan depan aku enggak setuju itu. Ya. Ya, yang namanya idiom itu tidak boleh diterjemahkan. Kafir itu nggak boleh diterjemahkan, ya sudah kafir, dia menjadi idiom. Kalau mau tahu ya cari di tempat lain apa artinya kafir itu. Ya. Kamu buka ya surat An-Nisa 482. Boleh di hardcover, boleh di Android ya. Surat 482 ya. Ini yang Android. Teman-teman, ini tulisannya nampak kan? Kalau nggak nampak tolong kasih tahu. Atau ya masalahnya nggak bisa di close up sih ya, karena ini pakai kamera handphone bukan kamera yang untuk bikin shooting, bikin film-film itu ya. Oke. Tuh, ini kok gini terus tuh ya? Kenapa kok mesti yang ini kenapa ya? Itu YouTube-nya jalan? Kamu perhatikan juga, jangan diem aja. Yang di apa? Yang di jalan?
Oke, ya. Baca surat 4 An-Nisa 82 ya. Afala yatadabarunal Qur'an. Tadabarunal Qur'an, tadabur. Walau kana min indi ghairillahi lawazadu fihi ikhtilafan katsira. Ya, terjemahannya ini yang gue nggak setuju. Maka tidaklah mereka menghayati dalam kurung mendalami Al-Quran sekiranya itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Ini asik ini, sebentar ada komentar dari Benz. Benz komentarnya gini, saya coba ikutin VT orang ini, saya coba nonton 5-10 menit nggak pernah ngerti saya dia ngajarin apa. Ya kamu goblok, kamu nonton 5-10 menit kamu goblok, kajianku itu berseri. Ya kalau otakmu nggak mampu menampung, ini kan kajiannya orang-orang cerdas. Kalau otakmu setengah tiang di bawah standar, nggak usah ikut kajian ini, gitu loh. Ya. Deritanya itu ada di kamu. Buktinya anak-anak teman-teman Isra semua lancar kok. Ya karena mereka otaknya satu tiang penuh semua. Makanya aku sarankan bukan hanya Benz ini hanya mewakili saja ya. Yang otak-otak setengah tiang jangan ngaji di Gus Bedi, jangan. Nanti kepalamu mumet tambahan. Tambah bisa gila kamu nanti. Ya, lebih baik cari channel lain yang hohihe gitu ya. Jangan cari channel-channel seperti channelnya Gus Bedi ini. Ya. Orang kajian begitu panjang dan berseri, terus kamu nonton 5-10 menit. Ya kamu gak ngerti apa-apa ya jelas. Makanya kalau otakmu setengah tiang, tinggalkan channel ini, cari channel lain yang kamu sanggup menerima. Mungkin terlalu tinggi di sini high speednya kan, gitu. Yang lain-lain bisa kok kamu nggak bisa ya berarti kamu yang goblok. Gitu loh ya. Gus Imron, nah ini jagoan gue nih. Di mana kamu? Tambah boys. Lama gak ketemu Gus. Nah ini sudah dijawab sama Israel. Ben derita lu gitu ya. Sudah dijawab sama Israel itu. Gus Imron ini, terima kasih Gus Imron yang bikin musik di setiap awal video gue itu ya. Yang pembukaannya itu kan ada musik, ini Gus Imron ya. Beliau banyak. Kami lama sih nggak ketemu ya, udah lama nggak ketemu berapa ya, banyak membantu saya. Aku ini kan orangnya awam, sedangkan Gus Imron ini termasuk orang yang mumpuni lah dalam hal-hal hal dunia virtual ya, dunia virtual bisa dikatakan guruku lah gitu. Gus Imron ini, ini mumpung ingat ya, ini dengar semua yang di YouTube sama yang di lagi on tuh ya, yang di YouTube dan yang di TikTok ya. Gus Imron ini orang yang mewakili aku ketika aku diajak diskusi oleh Kang Mas Pandita, rektor dari Universitas STT apa gitu ya, pendeta atau Kang Mas Deking Gadas ya. Dia semua apa dari dia aku iyain demi bisa terlaksananya diskusi itu ya. Dulu aku satu minta aja supaya itu diadakan di kampusnya, tapi dia merasa keberatan, akhirnya ya sudahlah. Dan itu sudah levelnya sudah tingkat proposal loh, artinya sudah terjadi kesepakatan. Ini Gus Imron ini yang menghandle sebagai EO-nya Gus Imron. Tapi akhirnya menjadi terbengkalai dan 2 kali aku tagih dan sampai sekarang tidak ada kabar beritanya. Maka dengan ini aku umumkan kepada siapapun, kalian semuanya, entah kalian kafir, entah kalian Islam, yang sanggup untuk merealisasikan pertemuan itu, maka aku ucapkan terima kasih, monggo segera digagas ya. Nanti bisa ditanyakan kepada Mas Deking Gadas. Tajuk yang dia ajukan adalah anak Allah dalam perspektif Injil dan Al-Quran, dan aku iakan tajuk itu. Jadi semua yang dia minta aku iakan. Cuman aku minta bisa nggak diskusi itu diadakan di kampus Anda. Dia bilang terlalu gimana ya, mungkin keberatan ya sudah nggak apa-apa. Akhirnya dulu rencananya di Surabaya.
Dia minta di Kupang atau di Bali, aku bilang kita nggak ada perwakilan. Kalau di Bali sih mungkin bisa diusahakan, kalau di Kupang nggak ada perwakilan gitu ya. Kalau ada sih kita ada, di mana aja kita nggak ada masalah gitu loh ya, gitu. Nah ini apanya yang mewakili aku ya itu, atau EO-nya itu ini Gus Imron ini ya. Dan proposalnya itu sudah aku terima, aku masih ingat warnanya, masih ingat aku. Koper apa ya? Kopernya itu merah ya. Masih ingat, akhirnya gagal. Maka sekarang aku umumkan sekali lagi, siapa yang berkeinginan menjadi EO bisa mempertemukan. Tapi di darat ya, aku nggak mau diskusi di virtual. Jadi muka ketemu muka, kaki ketemu kaki gitu loh. Ngapain diskusi kok di virtual? Di darat aja enak, nggak ada masalah kok. Setuju monggo, nggak setuju nggak ada masalah, tetap bersaudara, kan enak gitu. Ya, oke. Itu sekalian lewat saja karena aku Mas Dwi terima kasih ya. Ini Mas Ilham Gladiator, insya Allah Ahad depan hari Jumat Ba'da Jumatan saya siap jadi narasumber lagi Gus, tema Isra Mi'raj. Oke, nanti aku pertimbangkan, tapi syarat dari aku ya, kamu harus 1 jam, jangan 1 jam terus kamu mau alasan ini itu mau keluar, nggak boleh aku. Lebih baik kamu nggak usah ngomong di channelku gitu. Ini untuk siapa saja, bukan hanya untuk Ilham saja ya. Jadi diniatkan gitu ya, jangan disambil, menjadi sambilan, aku nggak mau. Mas Dwi terima kasih ya. Oke, itu tadi ya, kebetulan ada Gus Imron ya, jadi aku mau kasih woro-woro ke kalian semua. Dia dulu yang menjadi EO ya, siapa tahu di antara kalian ada yang bisa mempertemukan, merealisasikan, monggo gitu. Oke, kita kembali ke surat An-Nisa surat 482 ya. Maka tidaklah mereka menghayati sekiranya ya, menghayati Al-Qur'an sekiranya itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal-hal yang bertentangan di dalamnya. Nah, gue kurang setuju tadabur itu menjadi menghayati. Apakah salah? Enggak salah, tapi tidak tepat. Karena tadabur itu idiom, jangan diterjemahkan gitu loh. Jadi yang baca itu juga biar ngerti. Ini yang menerjemahkan goblok, yang baca goblok. Tadi ini nggak ngerti, ya kui akhirnya. Coba kalau tadaburnya tetap ditulis, maka tidaklah mereka mentadaburi Al-Quran. Nah gitu seharusnya. Sekiranya itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal-hal yang bertentangan di dalamnya. Nah, ini Al-Quran nih, otak lu buka. Ini Al-Quran ya. Yang ngomong ini Al-Quran. Ya. Yang ngomong ini Al-Quran ya. Maka tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran? Seandainya dia itu Al-Quran ini maksudnya tidak datang dari sisi Allah, maka engkau akan banyak menemukan pertentangan di dalamnya. Coba. Nah, sekarang kalau kamu nggak percaya, cari aja mana yang bertentangan. Nggak ada yang bertentangan di sini. Nggak seperti yang satu ke Galilea, satu ke Yerusalem, nggak ada begitu. Ya, maksudnya begitu. Jadi Al-Quran ini menggaransi dirinya sendiri bahwa tidak ada pertentangan di dalamnya. Ngerti nggak lo? Jadi bagi para pengkritik Al-Quran, ya jawab saja surat An-Nisa surat 482 yang bertentangan mana? Jangan-jangan bertentangan menurut lu, nanti setelah tanya gue jelasin, karena sering begitu. Ini Bunda Maryam ya ketemu dengan malaikat ini begini, malaikat itu begitu, itu bagaimana ini bertentangan. Setelah gue jelasin, mana ada yang bertentangan. Itu bukti sebuah kebenaran karena berdasarkan dari satu sumber. Gitu loh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada yang ngomong di satu surat mengatakan ada 3 orang yang kerasukan setan babi ya. Nanti di ayat lagi 2 orang kerasukan setan babi, ya itu jelas bertentangan. Yang 1 3, 1 2. Gitu loh ya.
Itu salah satu contoh gitu. Cuman kan itu bukan yang menjadi inti diskusi kita. Yang menjadi inti diskusi kita adalah ketika tadabur itu tidak ditulis. Harusnya ditulis tadabur gitu loh. Karena itu idiom. Tadabur. Tadabur. Ini loh. Jangan diterjemahkan. Makanya gue nggak setuju. Jadi orang lebih mudah belajar, lebih mengerti. Karena tadabur sudah diterjemahkan, kacau. Orang nggak ngerti. Tadabur dipakai alam, tadabur alam, goblok gue. Tadabur ini loh, ini tadabur ini. Al-Quran ini tadabur, bukan alam. Al-Quran ini adalah firman Allah yang terbukukan, firman Allah yang terhamparkan alam raya, jagat raya ini. Ngerti gue? Kok dikasih tahu itu gobloknya nggak mau dihilangin. Ya. Jadi tadabur Al-Qur'an, tadabur Al-Qur'an. Ya. Tadabur Al-Qur'an. Gue lihat di sini ya. Kok di sini diterjemahkan apa tadabur itu? 4182. Kalau di Androidnya kan menghayati. Ya. 82. Kamu buka ya nanti supaya kita sama-sama tahu. Nah, di sini memperhatikan. Kalau di sini diterjemahkan menghayati. Gue sama-sama nggak setuju. Depak ini nggak setuju gue. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Itu gue nggak setuju. Seharusnya bagaimana? Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Begitu. Jadi tadabur. Bukan diterjemahkan memperhatikan, terus apa tadi? Menghayati, nggak begitu. Makanya banyak orang keliru karena dia baca terjemahan nggak mau konfirmasi ke original teksnya. Gue berkali-kali bilang kitab suci dan terjemahan kitab suci itu beda. Kita punya kitab suci, kita punya terjemahan kitab suci. Ya, kalau ini ditulis tadabur, kita tahu bahwa tadabur itu korelasinya ke Al-Quran. Al-Quran. Ini loh. Jadi ayat-ayat yang terbukukan itu tadabur. Konteksnya saat ini kita baca Al-Quran. Perhatikan ya. Ini macet lagi tuh. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Kopi. Oke ya. Jelas ya bahwa tadabur itu terkait dengan firman yang terbukukan, terkitabkan, tercatatkan ya. Bukan yang terhamparkan. Jadi ada dua ya. Firman itu yang terkitabkan ya jadinya Al-Quran, jadinya Injil, jadinya Torah itu ya, jadinya Suhuf. Nanti ada yang terhamparkan ya alam semesta ini, bumi, berikut planet-planet Merkurius, Venus ya, Merkurius, Venus, bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto dan segala macamnya sampai ke sono yang gue juga nggak pernah ke sono. Itu yang terhamparkan. Ya, maka nanti akan hadir ya kalau kita berbicara tentang
hukum itu biasanya orang-orang kafir mengatakan hukum alam. Tuh, kalau kita nggak mau, ya kita mengatakannya sunatullah. Ya, nanti pengertian sunnah itu banyak. Ada sunnah ketetapan, ada sunnah tindakan, ya perilaku, ada lagi sunnah itu bukan wajib. Jadi banyak, nanti itu kita bicarakan. Nah ya, kita fokus ke sini dulu. Artinya tadabbur itu memperhatikan, mencermati, mengamati secara seksama apa yang tertulis dalam Al-Quran ini. Nih, itu tadabbur. Ya. Nanti kalau kamu baca Torah ya itu tadabbur, baca Injil itu ya tadabbur. Hal-hal yang terkitabkan, terbukukan, bukan yang terhamparkan gitu ya. Oke. Sudah ya, selesai ya tadabbur. Sekarang kita masuk yang tafakur ya. Aku hapus dulu ini. Ya, ini aku hapus yang ininya aja ya. Oh sorry, harus semua ini dihapus. Oke. Sekarang kamu bisa buka Quran surat Quran. Surat ketiga 191 ya. Ini nampak tuh ya? Ali keluarga Imron, Pak Imron. 3191. Buka supaya kamu bisa ngerti langsung, dan kalau aku salah tolong dikonfirmasi ya, salahnya di mana, nanti kita betulin bareng-bareng. Jangan lu kira gue nggak bisa salah, gue juga bisa salah, orang sama-sama manusia aja kok ya. Semua itu bisa salah. Kalau Nabi kan manusia, Gus, bisa salah nggak? Bisa Nabi itu. Tapi itu nanti kajiannya tentang idiom maksum. Apa artinya maksum itu? Maksum itu artinya bukan tidak bisa salah loh ya. Tapi nantilah itu kita diskusikan. Ya. Oke. Sekarang kita buka surat 3 ayatnya yang 191. Bismillahirrahmanirrahim. Aladina yakurunallaha qiyama wa qu'udaw wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta haza batila subhanak faqina azabannar. Ya, kamu sudah mendengar diksi tafakar itu gimana itu penjelasannya? Ya. Sekarang kita buka di Androidmu. Surat 3 191. Ya. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri duduk dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Memikirkan. Ya. Jadi memikirkan. Ya. Coba kita lihat di sini, ya. Surat 3 191. Di sini pakai apa dia? 191 ya. Surat 3 191. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Ya Tuhan kami,
tiada engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maha suci engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Sama, memikirkan. Dan itu gue tolak. Karena apa? Idiom. Jangan diterjemahkan. Ya. Itu idiom itu. Ya. Oke. Maka seharusnya begini. Orang-orang yang mengingat Allah, ya, sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka bertafakur tentang penciptaan langit dan bumi. Ya Tuhan kami, tidaklah engkau menciptakan semua ini sia-sia, maha suci engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Jadi tafakur kalau berhubungan dengan alam bumi, itu tafakur. Ya. Jangan diterjemahkan. Ini kalau tadi kan ke Quran, ini ke alam. Ayat yang terbentangkan, terhamparkan. Gitu. Jelas. Jadi jangan ngomong lagi tadabur alam, tadabur alam, tadabur alam, goblok gue. Kalau alam itu tafakur, tafakur alam, berarti kita merenungkan, mencermati, mengobservasi, meneliti tentang alam. Itu tafakur, bukan tadabur. Tapi kalau kita baca seperti gue ini, habis sholat subuh itu dua lembar itu Al-Quran, terus ini maksudnya gimana ya? Nah, itu tadabur. Jadi kalau tadabur itu objeknya itu Quran. Kalau tafakur objeknya alam. Jangan lu salah pasang. Sekarang kan banyak orang yang salah pasang. Tadabur alam. Goblok. Gak ada tadabur alam itu. Al-Quran mengajarkan seperti ini. Kalau alam itu tafakur, kalau Al-Quran itu tadabur. Jangan terus alam pakai tadabur. Kon goblok. Sekarang terserah otakmu mau pegang itu dogma atau ikut gue berdasarkan penjelasan yang gue jelaskan berdasarkan Al-Quran. Kalau lu mau tentang Al-Quran, silakan tentang. Gue kan hanya menyampaikan Al-Quran bilang tadabur, bukan tafakur. Kalau berhubungan dengan Quran, kalau berhubungan dengan alam, itu tafakur. Maka tafakur alam. Al-Quran bilang begitu. Lu gak setuju ya, lawan itu Al-Quran. Gue kan hanya menyampaikan. Kalau lu dicekokin sama kiai lu, ustadz lu, guru lu, syekh lu, tadabur alam, tadabur alam, tadabur alam. Terus itu lu wariskan ke anak lu, nanti warisan ke... Jadi pewarisan pembodohan. Bodoh kok mbok warisno, ora goblok gue. Bodoh itu di-cut. Jangan diwariskan. Biar yang bodoh yang lalu yang kemudian pintar generasi berikutnya. Ya. Aku sudah selesaikan ya 2 ayat sebagai pijakan ya presupposisi kita berpikir saat ini ya, mendaya gunakan intelektualitas kita yang disebut Isra itu ya, Islam rasional berbasis Qur'ani seperti ini. Maka sekarang kita semua sudah sama-sama tahu ya, kalau berhubungan dengan Al-Qur'an itu tadabur. Kalau berhubungan dengan alam itu tafakur. Pijakannya ada di Quran surat An-Nisa surat 4 yang ke-82 ya. Kemudian Quran surat Ali Imran surat 3 191. Clear sudah. Sekarang tinggal kamu. Keputusan ada di tangan kamu. Kamu mau terima monggo, mau tolak monggo, enggak ada masalah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Akan kita selesaikan kajian malam ini ya. Untuk malam selanjutnya nanti kita pikir-pikir kita ngaji apa lagi gitu ya. Yang intinya membuat kita jadi ngerti gitulah ya. Dari yang tidak tahu menjadi tahu, sehingga kesalahan-kesalahan yang sudah ada itu bisa kita buang jauh-jauh dan kita isi dengan kebenaran-kebenaran yang Qur'ani ya. Jadi segala sesuatu itu dikembalikan kepada Al-Qur'an. Ya. Kalau enggak
nggak didukung oleh Al-Quran, ya buang saja. Makanya ketika ada hadis yang mengatakan Kanjeng Nabi Muhammad menikahi Bunda Aisyah di usia 6 tahun, itu kira-kira didukung Al-Quran enggak gitu loh. Ya, terlepas nanti itu sanadnya dari perawinya itu kan ada yang bermasalah, sudah tua dan pikun yang tinggal di Irak sana, ya. Tapi terlepas dari itulah, kira-kira matan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad menikahi Bunda Aisyah di usia 6 tahun itu didukung Al-Quran enggak? Ya kalau didukung kamu ambil, kalau enggak ya dibuang, jangan diambil gitu loh ya. Sama dengan yang aku sampaikan, didukung Al-Quran enggak? Kalau kamu bilang enggak didukung, ya bagaimana kamu memahami surat 4 ya, surat An-Nisa 18 dan surat 3 Ali Imran 191 gitu loh. Tapi kalau kamu ingin bersikuku memegang dogma yang sudah diajarkan kiaimu, ustadzmu, sehmu, tetek bengekmu, ya monggo silakan, nggak ada masalah. Tapi yang jelas di malam ini gue sudah sampaikan harus menggunakan tadabbur dan tafakur secara tepat, ya, secara tepat. Sama dengan pelayaran dan penerbangan. Kamu bilang pelayaran tapi kamu naik Garuda Airlines, yaitu orang bilang lu geblek. Apa lu bilang penerbangan tapi lu naik Tampomas, itu ya geblek juga gitu. Kalau lu bilang pelayaran naiknya itu Tampomas, kalau lu bilang penerbangan naiknya itu Garuda gitu loh ya. Jadi jangan salah pasang. Makanya kalau kita tahu Quran, sudah tahu ini, kita akan tersenyum kalau ada orang bilang tadabbur alam, kasih senyum saja. Tapi kalau kemungkinan dia enak diajak diskusi dan bisa dikasih tahu, ya nggak apa-apa, jelaskan. Tapi kalau enggak, kan kita bisa ukur orang, ini orangnya kalau kasih tahu kira-kira otaknya nangkep nggak ya? Kalau bisa ya kasih tahu aja. Ya. Kalau enggak ya sudah, kasih senyum saja. Ketika ada orang ngomong tadabbur alam, itu sama dengan orang ngomong pelayaran tapi naiknya Garuda Airlines, gitulah kira-kira. Oke, sampai di sini dulu ya, sudah 1 jam kita lalui dan lewatnya 2 menit. Aku ucapkan terima kasih untuk semuanya ya yang ada di channel TikTok dan channel YouTube. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga imanmu dalam bingkai keindahan Islammu, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita ya. Semoga yang belajar dan yang mengajar mendapatkan keberuntungan, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima ya. Matur nuwun sudah ngaji bareng Gus Betik di channel TikTok dan YouTube, dan sampai ketemu lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun. Terima kasih.